Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'i yaumil hisab. Salatan tansuru bihal habib Muhammad rizq bin Musyin Syihab wa man ma'ahu minal iyal wal ikhwan wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Di sini saya Ahmad Raza Mu'affa dengan NIM 20211020084 perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tafsir. Tafsir diambil dari kata fassara yufassiru tafsiran yang mempunyai arti keterangan, penjelasan atau uraian. Dalam istilah yaitu artinya tafsir menerangkan makna ayat Quran, keadaan kisah dan sebab turunnya Al-Quran dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zahir. Adapun macam-macam tafsir, yang pertama tafsir bil ma'thur, yaitu cara menafsirkan ayat Quran dengan Quran, cara menafsirkan ayat Quran dengan sunnah atau hadis, cara menafsirkan ayat Quran dengan pendapat sahabat. Yang kedua, tafsir bil ra'yi, yaitu penafsiran berdasarkan rasionalitas pikiran dan pengetahuan empiris. Tafsir ini kebanyakan mengendalikan ijtihad seorang mufassir. Di antara syarat-syarat menjadi mufassir yaitu harus menguasai ilmu bahasa, ilmu nahwu, sharaf, ilmu tasrif, istiqaq, balaghah, ilmu qiraah, ilmu usuluddin atau ulumul Quran, ilmu usul fiqh, asbabun nuzul, ilmu fikih dan ilmu nasikh wal mansukh. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Elkorina dengan NIM 2021101020080. Di sini saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang takwil. Menurut bahasa, takwil diambil dari kata awala yu'awilu takwilan, yang artinya kembali kepada asalnya. Ada pula yang mengatakan bahwa takwil berasal dari akar kata al-a'ulu yang berarti aruyu, yaitu kembali. Dikatakan pula bahwa ia diambil dari kata al-ayalah yang berarti asiyasah, yang mengatur, seakan-akan atur kalimat, menimbang-nimbangnya, membolak-baliknya untuk memperoleh arti dan maksudnya. Singkatnya, takwil menurut istilah adalah suatu usaha untuk memenuhi lafadz atau ayat-ayat melalui proses pendekatan, pemahaman arti yang dikandung oleh lafadz itu. Dengan kata lain, berarti menerangkan lafadz dengan alternatif kandungan makna yang bukan merupakan makna lahirnya. Takwil dalam Al-Quran. Kata takwil dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 17 kali. Dari penggunaan kata takwil dalam ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam pengertian. Yang pertama, takwil li al-qaul, atau takwil perkataan. Perkataan dan hakikat yang dimaksudkan dalam bahasa Arab, perkataan terbagi menjadi 2, yaitu insya dan khobar. Bagian utama dari insya adalah amar atau perintah. Oleh karenanya takwil dalam hal ini memiliki 2 pengertian. Yang pertama, takwil amar, yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Contohnya hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha seperti yang telah disebutkan di atas. Yang kedua, ada takwil ikhbar, yaitu terjadinya suatu peristiwa sebagaimana yang dikabarkan, seperti firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 53. Allah mengabarkan akan datangnya hari kiamat, sedangkan manusia menunggu takwil atau terjadinya yang dikabarkan Al-Quran. Yang kedua, ada takwil li al-fil atau takwil perbuatan, seperti apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi Musa alaihi salam setelah melubangi perahu tanpa seizin pemiliknya, pembunuhan seorang anak, dan menegakkan kembali bangunan roboh dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Yang ketiga, ada takwil ar-ru'yah, yaitu takwil mimpi. Takwil li ar-ru'yah atau takwil al-ahadits atau takwil mimpi artinya seperti perkataan Nabi Yakub
pada putranya Nabi Yusuf alaihissalam dalam Quran surat Yusuf ayat 6 dan sebaliknya pada ayat 100. Nah, sekian pembahasan takwil dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mbak Dita Amalia Rahma dengan NIM 2021010200073. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang terjemah. Terjemah dalam bahasa Arab memiliki arti mengalihkan pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Kamus Al-Lisan Al-Arab. Yang dimaksud dengan turjuman dengan kata domah dan tarjuman dengan kata fathah adalah yang menerjemahkan kalam, yaitu memindahkannya dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Sedangkan terjemah secara terminologis sebagaimana didefinisikan oleh Muhammad Abdul Al-Azim Az-Zakoni sebagai berikut. Terjemah ialah mengungkapkan makna kalam yang terkandung dalam suatu bahasa dengan kalam yang lain dengan menggunakan bahasa yang lain, bukan bahasa yang pertama. Lengkap dengan semua makna-maknanya dan maksud-maksudnya. Terjemah dibagi menjadi dua, yaitu terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah maknawiyah. Penjelasan terjemah harfiah. Terjemah harfiah ini mustahil dilakukan untuk memaknai Al-Quran karena terjemah harfiah yaitu menerjemahkan satu kata demi satu kata. Seperti misalnya menerjemahkan ayat wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti fataq'uda malumam mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Al-Isra ayat 29. Kalau kita menerjemahkan ayat tersebut secara harfiah, maka tidak akan memahami maksudnya karena hanya berpatokan kepada makna harfiah saja. Oleh karena itu, para ulama menetapkan mustahilnya terjemah secara harfiah dan tidak boleh disebut dengan terjemah Al-Quran. Terjemah tafsiriyah atau maknawiyah. Terjemah tafsiriyah adalah terjemah dengan bahasa selain bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab maupun bahasa lainnya. Terjemah semacam ini tetap mencantumkan bahasa aslinya dan menggunakan pemisah antara Al-Quran dengan terjemahannya. Terjemah sebenarnya tidak hanya memindahkan Al-Quran dari bahasa aslinya ke dalam bahasa selain Al-Quran, tetapi berarti juga penafsiran terhadap Al-Quran. Penerjemahan Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab saat ini disyaratkan dengan memadankan bahasa asli dengan bahasa terjemahnya. Syarat-syarat terjemah. Secara umum, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam terjemah, baik terjemah harfiah maupun terjemah maknawiyah adalah 1. Penerjemah memahami tema yang terdapat dalam kedua bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa terjemahnya. Penerjemah memahami gaya bahasa atau uslub dan ciri-ciri khusus atau karakteristik dari kedua bahasa tersebut. Hendaknya dalam terjemahan terpenuhi semua makna dan maksud yang dikehendaki oleh bahasa pertama. Hendaknya bentuk atau sigot pertama lepas dari bahasa pertama atau asli. Seolah-olah tidak ada lagi bahasa pertama melekat dan bahasa terjemah tersebut. Jadi, kesimpulannya, penerjemahan tidak juga hanya mencakup kesesuaian dengan konteks bahasa sumber dengan bahasa penerima, akan tetapi harus pula dapat mencerminkan bahan yang diterjemahkan. Maka, penguasaan bahan yang akan diterjemahkan menjadi penting bagi seorang penerjemah. Wajar jika dikatakan bahwa penerjemah idealnya adalah seorang yang ilmunya sebidang dengan pengarang buku yang diterjemahkan. Penerjemahan juga harus memperhatikan gaya bahasa yang dianut oleh bahasa sumber dan gaya bahasa penerima, seperti penerjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ahmad Dimas Maulana Brori, NIM 202 101 020 076. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan takwil, tafsir, terjemah. Ketiganya menerangkan makna Al-Quran, ketiganya sebagai sarana untuk memahami Al-Quran, perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Takwil mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain yang samar dan marju. 9. Hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Perbedaan terjemah dan tafsir. 1. Memakai bahasa lain. 2. Jelas diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. 3. Banyak berhubungan dengan riwayat. 4. Digunakan dalam ayat-ayat muhkamat atau jelas. 5. Bersifat menerangkan petunjuk yang dikehendaki. Terus 1. Memakai bahasa Arab yang mempunyai keterkaitan dengan lafaz. 2. Kebanyakan diistinbat oleh para ulama. Banyak berhubungan dengan riwayat-riwayat. 4. Digunakan dalam ayat-ayat mutasyabihat. 5. Menerangkan hakikat yang dikehendaki. Tafsir, perbedaan tafsir dan takwil. 6. Pemakaiannya banyak dalam lafaz dan mufradat, jelas diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. 8. Banyak berhubungan dengan riwayat. 9. Digunakan dalam ayat-ayat muhkamat atau jelas. 10. Bersifat menerangkan petunjuk yang dikehendaki. 6. Pemakaian lebih banyak pada makna-makna dan susunan kalimat. 7. Kebanyakan diistinbat oleh para ulama yang berhubungan dengan riwayat-riwayat. 9. Digunakan dalam ayat-ayat mutasyabihat. 10. Menerangkan hakikat yang dikehendaki. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.